Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di dunia hanyalah sementara yang kekal di akhirat. Di akhirat nanti, umat muslim diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Sebagai ganjarannya, mereka akan masuk surga atau neraka. Mendengar kata neraka, kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Setiap orang pasti tak ingin menjadi penghuni neraka karena kengerian yang ada di dalamnya. Lantas tahukah Anda, ada 3 golongan manusia yang pertama kali diseret ke neraka. Siapakah mereka? Tonton video ini hingga akhir. Neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penghuninya. Namun ada 3 golongan manusia yang akan pertama masuk ke neraka. Maka dari itu, umat Islam diajarkan agar selalu berupaya melakukan amal saleh. Sebab, itulah perbuatan selama di dunia merupakan bekal untuk di akhirat kelak. Akan tetapi neraka bukan hanya untuk orang kafir dan munafik. Karena banyak orang yang berlomba-lomba melakukan perbuatan baik, namun dalam hatinya mengharapkan pujian dari manusia lain, padahal perbuatan tersebut akan membawanya pada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah diharamkan masuk surga oleh Allah, maka tidak ada tempat lainnya baginya kecuali neraka. Berikut 3 golongan yang akan masuk neraka. Pertama, pecandu minuman keras. Pecandu minuman keras dan barang-barang haram lainnya yang sejenis, termasuk golongan yang diharamkan masuk surga oleh Allah, karena mereka telah melakukan kejahatan berupa penghilangan terhadap fungsi akal. Padahal, akal merupakan karunia Allah yang sangat besar terhadap orang tersebut, karunia yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Pecandu minuman keras atau yang sejenisnya, seperti sabu-sabu, heroin, pil koplo, dan lain-lain, tidak hanya kufur terhadap nikmat akal, yang semestinya dijaga dan dipelihara agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, tapi malah ingin merusaknya, bahkan ingin menghilangkannya. Sungguh hal itu merupakan kejahatan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Allah melaknat peminum khamar, yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, yang menyuruh membuat, yang memanggul dan yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar dan pantas diharamkan masuk surga, karena menjadikan seseorang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berperan besar dalam kehidupannya. Kehidupan seseorang di dunia ini tidak terlepas dari peran kedua orang tuanya, tidak terlepas dari perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya. Ibarat kata pepatah, air susu dibalas air tuba. Sungguh menyakitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengapresiasi peran orang tua terhadap anak, sehingga jangankan sampai durhaka, mengatakan saja kepada mereka sudah dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ketiga, yang haram masuk surga adalah laki-laki yang membiarkan tindak kekejian terjadi di tengah keluarganya, atau laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Termasuk di antaranya, seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat, seorang suami yang membiarkan istrinya menggunjing, memfitnah atau bahkan mengadu domba orang lain, seorang suami yang membiarkan istrinya meninggalkan salat, tidak puasa, dan meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain. Atau seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya berzina, minum minuman keras, dan berbagai tindak maksiat lainnya. Dengan demikian golongan yang disebutkan tersebut, itulah yang menjadi penghuni neraka. Semoga kita mendapat limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah, sehingga kita semua mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan pada akhirnya kita diselamatkan dari siksa api neraka. Dan berusahalah menjauhi setiap dosa, baik yang besar maupun yang kecil,
Kemudian mari senantiasa kita beristighfar dan bertaubat kepadanya. Sungguh jasad dan ruh ini tak akan sanggup dan pasti hancur dengan siksaannya jika bukan karena rahmat dan pengampunannya. Wallahu a'lam bishawab.